Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatifah Musdalifah, NIM 22650075 dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai data spasial dan non-spasial yang bersumber dari Kabinet Rakyat. Masuk pada pengertian data spasial dan non-spasial. Data spasial adalah jenis data yang berisikan informasi tentang posisi atau lokasi geografis suatu objek atau peristiwa. Data spasial dinyatakan dalam bentuk koordinat berupa latitude dan longitude yang dapat menunjukkan letak objek atau titik tertentu di peta atau globe. Contohnya, data spasial sering digunakan dalam aplikasi geografis seperti Google Maps atau penginderaan jauh. Kemudian data non-spasial. Data non-spasial adalah jenis data yang tidak terkait dengan posisi atau lokasi geografis. Data ini dapat berupa gambar, teks, suara, atau angka yang tidak berkaitan dengan lokasi atau koordinat. Contoh data non-spasial adalah data stok market, data keuangan, atau data sosial. Kemudian di sini kita akan membahas juga mengenai perbandingan data spasial dan non-spasial. Perbandingan data spasial dan non-spasial didasarkan pada karakteristik data berikut. Bisa dilihat pada tabel di atas di layar. Di sini ada karakteristik data spasial dan data non-spasial. Karakteristik pertama yaitu bentuk data. Pada bagian data spasial itu memiliki koordinat geografis. Kemudian pada data non-spasial itu angka, gambar, teks, dan suara. Kemudian mengenai penyajian data, pada bagian data spasial itu dalam bentuk peta atau globe, sedangkan pada bagian data non-spasial itu dalam bentuk tabel atau chart. Kemudian di sini contoh aplikasi yang digunakan. Di sini data spasial itu menggunakan aplikasi Google Maps dan pengendaraan jauh. Kemudian pada data non-spasial itu menggunakan data keuangan dan data sosial. Kemudian mengenai database, di sini data spasial menggunakan geodatabase, sedangkan data non-spasial di sini menggunakan relation database. Kemudian di sini kita membahas juga mengenai kelebihan dan kekurangan data spasial dan data non-spasial. Yang pertama di sini ada kelebihan data spasial. 1. Memudahkan penentuan posisi dan properti suatu objek. Data spasial membantu menentukan posisi dan properti suatu objek dengan akurasi yang tinggi, misalnya lokasi rumah atau lokasi kantor. Kedua, dapat digunakan untuk analisis maksud dan tujuan. Data spasial juga digunakan untuk analisis kepentingan seperti analisis zona, analisis lingkungan hidup, dan analisis risiko bencana alam. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan rasio keuntungan. Dalam konteks bisnis, data spasial dapat meningkatkan produktivitas dan rasio keuntungan dengan mengoptimalkan distribusi atau pengiriman data. Pengiriman barang. Kemudian ada di sini kekurangan data spasial. 1. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengolah data. Mengolah data spasial membutuhkan keahlian yang memadai seperti pemahaman bidang kartografi, fotogrametri, dan pengendaraan jauh. Kedua, mahalnya perangkat dan sumber daya. Dalam pengolahan data spasial diperlukan perangkat dan sumber daya yang memadai dan mahal seperti teknologi GPS, drone, dan sumber daya server. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan data non-spasial. 1. Kelebihannya yaitu mudah diakses dan dikelola. Data non-spasial mudah diakses dan dikelola dari beragam jenis perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet. Kedua, banyaknya sumber data secara online. Keberadaan internet memungkinkan akses kebanyakan sumber data secara online seperti data sosial atau data finansial. Kemudian di sini ada kekurangan data non-spasial. 1. Kurangnya informasi spasial. Data non-spasial kurang memberikan informasi spasial, utamanya dalam hal lokasi geografis. Kedua, rentan terhadap masalah privasi. Data non-spasial sering rentan terhadap masalah privasi, misalnya data kesehatan atau data keuangan yang bersifat pribadi. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.